Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah kewirausahaan kelas A, program studi pendidikan bahasa Universitas Negeri Makassar. Nah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Subhan, Rahmasari Usman, dan juga Nur Fajriani akan memaparkan tentang organisasi dan manajemen usaha. Penasaran seperti apa? Yuk simak dan selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian organisasi dan manajemen usaha. Pertama, pengertian organisasi. Organisasi merupakan sekelompok individu yang terstruktur dan sistematis yang berada dalam sebuah sistem. Organisasi juga merupakan wadah bagi sekelompok individu untuk berinteraksi dengan wewenang tertentu. Adapun definisi organisasi menurut beberapa pakar, yaitu yang pertama menurut Walker tahun 1992, mendefinisikan organisasi sebagai kumpulan beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Robbins tahun 1995 menyatakan bahwa organisasi itu sebagai kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi dan di dalamnya terjadi kerjasama atas dasar relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama. Selanjutnya adalah pengertian manajemen. Jadi, manajemen adalah penggunaan setiap sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Nah, sejauh proses di dalam mencapai sasaran yang dikontrol dan dikelola, maka seseorang atau sekelompok orang pada hakikatnya telah menerapkan konsep manajemen. Dapat juga diartikan bahwa manajemen adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam mengorganisasi seluruh komponen sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen adalah alat bagi sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Jadi, organisasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa kehadiran manajemen. Dapat disimpulkan bahwa manajemen usaha adalah salah satu kegiatan untuk mengatur segala hal dalam menjalankan usaha, sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Selanjutnya adalah tujuan organisasi. Secara umum, tujuan organisasi merupakan keadaan atau tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi di waktu yang akan datang melalui kegiatan organisasi. Untuk mencapai tujuan dalam organisasi, pelaku atau orang dalam organisasi diharapkan untuk mendesain ataupun mengatur organisasinya dengan matang agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Tujuan organisasi usaha adalah menyatukan pendapat dan langkah kerja dalam bekerja agar efektif dan efisien dalam mencapai sasaran usaha. Karakteristik organisasi dan pengembangannya. Karakteristik organisasi adalah perilaku dan tingkah laku suatu badan atau institusi terhadap kondisi yang ada di luar institusi itu maupun yang ada dalam institusi itu sendiri. Artinya, dalam dunia bisnisnya selalu fokus kepada pelanggan yang bukan hanya dari luar perusahaan itu, tetapi juga orang-orang yang ada dalam perusahaan itu sendiri yang dijadikan sebagai aset perusahaan itu. Secara umum, karakteristik pengembangan organisasi terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, keputusan yang penuh pertimbangan, kemudian yang kedua, kolaborasi, kemudian yang ketiga, mengutamakan potensi manusia. Manfaat pengembangan organisasi, yang pertama menciptakan keharmonisan hubungan kerja antara pimpinan dengan staf anggota organisasi, kemudian yang kedua, menciptakan kemampuan memecahkan persoalan organisasi secara lebih terbuka. Kemudian yang ketiga, menciptakan keterbukaan dalam berkomunikasi. Kemudian yang keempat, menciptakan semangat kerja para anggota organisasi dan kemampuan mengendalikan diri. Adapun manfaat pengembangan organisasi bagi perusahaan yaitu yang pertama, perbaikan yang berkelanjutan. Jadi maksudnya ketika ada organisasi, perusahaan bisa memiliki sistem perbaikan yang terus-menerus dan berkomitmen. Kemudian yang kedua, meningkatkan komunikasi internal. Salah satu keuntungan organisasi adalah peningkatan komunikasi, feedback, dan interaksi dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, pengembangan karyawan.
Pengembangan organisasi berfokus pada peningkatan komunikasi untuk memengaruhi karyawan agar menghasilkan perubahan yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fajriani dan saya akan menjelaskan tentang organisasi dan manajemen usaha pada industri kreatif khususnya media. Pada sebuah media tidak terlepas dari peran bahasa. Bahasa Indonesia yang baik, benar dan juga bagus selalu digunakan dalam proses pembuatan berita untuk diterbitkan pada portal online maupun media cetak atau koran. Dalam status struktur dalam sebuah media sebagai berikut. Pertama, dipimpin oleh direktur utama, kemudian di bawahnya ada pimpinan umum. Di bawah pimpinan umum nantinya ada pimpinan redaksi dan juga pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan atau departemen perusahaan akan mengolah bagian sirkulasi atau percetakan, kemudian manajemen administrasi, manajemen sumber daya manusia dan juga keuangan serta bagian iklan. Sedangkan bagian atau departemen dari redaksi yang dipimpin oleh pimpinan redaksi akan memimpin redaktur pelaksana yang terbagi lagi di bawahnya menjadi reporter dan fotografer. Reporter dan fotografer tadi berfungsi untuk menulis berita dan dikabarkan kepada masyarakat, sedangkan fotografer memotret kejadian-kejadian atau peristiwa yang nantinya menjadi sampul pemberitaan untuk media online, untuk sebuah berita online maupun media cetak atau di koran, diterbitkan di koran. Nah, redaktur pelaksana nantinya juga akan berfungsi atau memanajemen dan juga mengedit sebuah berita sebelum diterbitkan langsung ke sebuah portal online dan juga media cetak. Jadi tidak semena-mena dari wartawan langsung terbit ke media cetak maupun media online. Nantinya akan diedit kembali oleh redaktur pelaksana. Nanti akan dilihat kembali apakah bahasa tersebut atau kata tersebut menarik untuk pembaca atau tidak. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.